Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Finda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Umi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Bu Umi, hari ini saya sehat dan bersemangat karena dihubungi oleh Bu Umi ini. Baik, kemarin Ibu ada mengatakan ingin ada yang disampaikan sepertinya ya kepada saya ya, Bu ya. Ada yang mau diceritakan nih sepertinya. Iya, Bu Umi, kemarin saya kan menghubungi Bu Umi kan ya. Ya. Saya ingin sedikit berkeluh kesah, ada yang saya ingin sampaikan, cuman takut mengganggu Bu Umi, jadi minta janjian dulu nih. Nah, sekarang kira-kira ada nggak Bu Umi waktunya untuk saya agar kita ngobrol-ngobrol Eh, sebentar? ada Bu, sekitar 10 menitan lah. Untuk Ibu Finda, apa sih ya enggak? Terima kasih Bu Umi. Ya. Boleh Bu, langsung diceritakan saja Bu. Oh, ya baik Bu Umi, terima kasih. Hmm. Jadi seperti ini Bu Umi, Hmm. di awal Ya. pembelajaran sekarang ini kita kan baru mulai ya, awal Hmm. semester ini. Saya lihat ini kok di pembelajaran saya nih saya perhatikan siswanya itu kurang fokus Bu. Apa Hmm. mungkin efek libur 3 minggu kemarin, entah seperti apa, pokoknya siswa ini kurang fokus di awal pembelajarannya. Apalagi jika pelajaran saya yang kayak kemarin itu ada di jam-jam rawan kayak jam 11, atau mungkin nanti kalau ketemu pas yang sudah jam setengah 2 apalagi nanti. Hmm. Itu saya lihat mereka nih lesu, nggak tenang, nggak susah untuk tenang lah pokoknya, fokus pada awal pembelajaran ini susah. Akhirnya mengakibatkan mereka ini tidak bisa mendengarkan saya dan pada awal pembelajarannya. Akhirnya pembelajaran jadi tidak aktif karena mereka tidak paham apa yang menjadi tujuan pembelajaran hari itu, Bu. Mereka nggak tenang, pokoknya gerusak-gerusuk gitu. Jadi yang teman-temannya yang mungkin ada yang sudah fokus tadi ngelihat kelakuan beberapa temennya yang nggak tenang tadi, Hmm. jadi ikut nggak fokus juga, Bu. Saya juga akhirnya nggak fokus kalau melihat mereka nggak fokus, akhirnya saya juga tidak fokus dengan pembelajaran saya, Bu Umi. Seperti itu. Baik, jadi kalau saya tangkap ya dari cerita Ibu Finda tadi, kalau boleh saya garis bawahi ya Bu ya, dari Mhm. penjelasan Ibu Finda tadi bahwa permasalahannya adalah murid Ibu Finda tidak bisa fokus, ya, terutama pada awal pembelajaran, sehingga Mhm. dia tidak bisa mengerjakan karena di awal dia tidak fokus. Seperti itu, Bu? Ya, benar Bu Umi. Seperti Nah, itu. jadi Bu, dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kita sore ini, yang saya harapkan itu saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mungkin Bu Umi bisa sharing ke saya, banyak mungkin Bu Umi punya apa namanya, eee, permasalahan yang sama mungkin seperti saya dulu pernah ada, mungkin bisa share-share ke saya bagaimana cara mengatasinya sehingga saya mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Setidaknya saya ingin itu siswa saya bisa fokus dan mungkin termotivasi pada awal pembelajarannya, Bu. Mhm. Baiklah, jadi Ibu Finda menginginkan murid yang fokus ya Bu ya, dan juga Ya, termotivasi dengan pembelajaran Ibu. mhm. Nah, sekarang saya ingin menanyakan, menurut Ibu Finda sendiri, murid yang fokus itu gambarannya seperti apa? Kalau menurut saya, Hmm? murid yang fokus itu setidaknya dia tenang, Bu, tenang tenang Hmm? dulu, dia bisa menguasai dirinya sendiri sehingga dia tidak banyak bergerak, tidak banyak, toleh kanan toleh kiri, mencari perhatian temannya, kan dia bisa mendengarkan secara penuh materi yang akan saya sampaikan pada hari itu. Menurut saya namanya fokus. Jadi menurut Ibu Finda ya, murid yang fokus itu tadi murid yang tenang,
mendengarkan secara aktif di kelas ya Bu ya. Mhm. Nah, jika itu merupakan sebuah kondisi ideal dan katakanlah berada di level 10 ya Bu ya. Ya. Jadi permasalahan yang sedang Ibu hadapi, murid Ibu tadi berada di level berapa? Kalau menurut saya kondisi murid saya saat ini berada di level 5 Bu, karena ada sebagian yang sudah fokus dan ada sebagian yang masih kurang fokus. Jadi kayaknya di level 5 Bu. Jadi menurut Ibu berdasarkan permasalahan yang sedang Ibu hadapi, kondisinya masih berada di level 5. 5. Nah, Ibu ini menginginkan kondisi murid Ibu berada di level berapa agar terjadi sebuah perubahan yang positif yang mendengarkan Ibu yang bisa fokus tadi? Kalau menurut saya untuk langkah awalnya saja lah untuk di awal semester ini, saya menginginkan kondisi murid saya tuh ada di level 7 lah Bu. Mungkin karena butuh proses semuanya Bu, nggak mungkin langsung level 10, jadi kayaknya di level 7 saja sudah alhamdulillah saya rasa Bu, untuk merubah kondisi murid saya tadi, level 7 lah. Jadi dari level 5 ingin naik ke level 7, seperti itu Bu? Iya betul sekali Bu. Nah, dari Ibu Finda sendiri, apa sih langkah-langkah atau cara usaha yang bisa Ibu lakukan gitu untuk merubah kondisi murid Ibu tadi yang dari level 5 berubah menuju ke level 7. Kira-kira apa yang bisa Ibu Finda lakukan? Coba Ibu pikir-pikir dulu. Saya juga sebenarnya sih mikir ya Bu, cara apa sih kira-kira yang efektif. Cuman sejalan kita tadi ngobrol-ngobrol, saya terfikirkan ya Bu, saya harus merevisi RPP saya dan Ya. mengubah metode untuk pembelajaran saya. Jadi tidak hanya melulu ceramah ngasih rumus, terus sudah tuh contoh soal, terus latihan. Mungkin juga siswanya bosan kalau cara saya seperti itu. Saya akan merevisi RPP saya, terus mengubah metode pembelajaran saya biar mereka nggak bosan dan mungkin lebih fokus, Bumi. Jadi merevisi RPP ya Bu ya. Ya. Terus metodenya diganti, tidak ceramah saja. Nah, Hmm. selain Ibu Finda merevisi RPP dan juga mengubah metode, ada lagi nggak yang bisa Ibu lakukan lagi? Untuk merevisi RPP tadi dan mengubah metode, Nah, ada yang lain? mungkin langkah lain yang akan saya lakukan itu menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu, untuk mempertahankan fokus pada awal pembelajaran saya. Contohnya dengan teknik stop Bu, dengan teknik stop pada awal pembelajaran. Oh, jadi Ibu akan melakukan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya? Iya. Jadi tadi selain merevisi RPP, menerapkan metode pembelajaran yang menarik, serta menyisipkan pembelajaran sosial emosional untuk mempertahankan fokus pada pembelajaran ya Bu ya. Nah, terus ada teknik stop juga ya Bu ya? Iya. Uh-uh. Insya Allah nanti. Nah, dari yang sudah Ibu utarakan, Ibu bicarakan kepada saya tadi, apa langkah yang paling efektif dari yang Ibu bicarakan kepada saya tadi? Kan itu banyak tadi ya. Yang paling Ya. efektif untuk Ibu bisa lakukan saat ini yang mana? Sepertinya biar lebih cepat. Kalau yang menurut saya tadi, saya menerapkan pembelajaran sosial emosional Bu, dengan teknik stop tadi di awal pembelajaran. Kalau di tengah-tengah pembelajaran anak-anak itu sudah kehilangan konsentrasi, saya akan melakukan ice breaking Bu, untuk mempertahankan fokus murid-murid saya. Selanjutnya Bu, komitmen apa yang akan Ibu lakukan gitu kan, agar ide Ibu tadi segera dapat terwujud, segera dapat terrealisasi? Saya akan berdiskusi Bu secepatnya dengan
rekan saya yang satu mapel tentunya ya Bu, Ya. berkolaborasi seperti itu untuk bersama-sama merevisi RPP dan mengubah metode tadi biar menyamakan apa sih yang kira-kira materi yang cocok. Kayaknya seperti itu Bu. Jadi dalam merealisasikan tadi rencana Ibu tadi ya, selain berkolaborasi dengan rekan sejawat, Ibu membutuhkan bantuan dari siapa lagi, Bu? Ya biar ide Ibu tadi, rencana Ibu tadi bisa berjalan dengan lancar. Ibu butuh bantuan dari siapa lagi? Coba Ibu pikirkan lagi. Untuk berkolaborasi tentunya dengan guru mapel tadi yang sama ya Bu, saya juga membutuhkan bantuan pegawai TU untuk menyiapkan alat-alat seperti speaker, proyektor untuk membantu saya menerapkan pembelajaran sosial emosional. Mengingat kondisi saya sedang hamil besar seperti ini Bu, jadi butuh bantuan Benar, Bu. bantuan pegawai TU tentunya Bu. Iya Bu, kita kalau ada yang membantu, pekerjaan akan lebih terselesaikan Ibu ya. Ya, itu Bu. Selanjutnya Bu, dari rencana Ibu yang menurut saya sudah brilian lah Bu ya. Nah, kapan akan Ibu mulai lakukan? Insya Allah secepatnya Bu, pada minggu-minggu ini saya akan merevisi RPP saya dan segera memasukkan pembelajaran sosial emosional di RPP saya Bu. Baik, jadi minggu depan ya Bu ya, akan segera Ya, Ibu insya Allah. lakukan. Nah, sekarang Bu Finda, coba Ibu renungkan, pikirkan. Dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Ya, alhamdulillah dari perbincangan kita tadi saya mampu menemukan solusi untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas saya Bu Umi. Seperti itu. Baik Bu, jadi ternyata solusinya ada di Ibu Finda sendiri ya. Iya kadang-kadang nih. Ya baik Bu ya, sepertinya kita cukupkan dulu Bu ya perbincangan kita hari ini ya. Siap, siap. Saya akan menunggu cerita Ibu selanjutnya mengenai dilaksanakannya ide-ide Ibu tadi ya. Saya tidak sabar nih menunggu kabar baik dari Ibu ya. Siap Bu Umi, terima kasih sudah mendengarkan saya dan membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya tadi Bu Umi. Baik Bu, sama-sama ya. Saya akhiri ya, boleh? Boleh Bu Umi, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.